Halo Sobat Literasi, selamat datang di podcast Tinta Prestasi. Tempat kita ngobrol santai tapi berbobot soal dunia akademik dan kepenulisan. Saya Desi Puspitasari, bakal nemenin kamu selama beberapa menit ke depan buat bahas topik yang pastinya bikin penasaran. Gimana sih caranya nulis artikel yang gak cuma selesai tapi juga bisa tembus jurnal bahkan lomba? Nah, hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, yaitu Kak Diki Jasminarto, mahasiswa berprestasi yang baru aja artikelnya tembus Sinta 2. Oke, apa titik balik atau pengalaman pribadi Kak Diki yang membuat mulai serius menulis artikel ilmiah? Jadi kan ini sedikit latar belakang dari aku ya. Aku kan dulu kan dari SMA IPS. Nah, waktu itu tuh angkatan COVID kan, angkatan COVID, dan waktu itu aku tuh masih bingung jurusan apa yang sesuai sama minatku kuliah nanti. Nah, setelah masuk di kelas 12 itu yang membuat aku suka sama sosiologi itu gurunya, kayak penjelasannya enak, terus cara menyampaikan kasus dan analisis teorinya juga enak. Itu yang melatar belakangi aku itu buat seneng nulis itu sih. Sama dari kebijakan kampus juga yang katanya kalau jurnalnya bisa tembus di Sinta 2 itu nggak pakai skripsi. Ya awalnya mungkin gimana ya caranya buat bisa nembus, terus gimana caranya buat artikelnya bagus, yaitu belajar yang akhirnya bisa tembus sampai sekarang. Keren banget. Terus apa sih tantangan terbesar Kak Diki buat yang dihadapi saat pertama kali menulis artikel? Terus gimana nih cara ngatasinnya? Kalau tantangan mungkin ya aku tadi ya yang dari SMA IPS nggak tahu kayak artikel itu seperti apa, terus laporan itu seperti apa, makalah seperti apa, dan tugas waktu ospek pun juga ada artikel kan kalau nggak salah itu kan. Ya itu kan awalnya aku juga kaget, shock gitu kan. Terus gimana caranya buat bisa tahu nulis artikel yang baik dan benar itu aku sering tanya-tanya ke teman-teman aja sih, sama tanya ke kakak-kakak tingkat gitu. Kak gimana sih Kak cara nulis artikel yang baik dan benar gitu, sama baca-baca jurnal aja sih. Terus gimana sih caranya milih topik yang klik atau relevan untuk ditulis? Kayak apa ada strategi khususnya gitu? Kalau aku gak ada strategi khusus ya. Teliti apa yang kalian suka aja. Misal aku kan suka di game sama di gender kan. Nah kebetulan artikel pertamaku yang publish itu kalau nggak salah itu Dak Sinta. Cuman aku nelitinya itu game Mobile Legends. Jadi di game Mobile Legends itu kan ada skin kan. Skinnya itu setiap skin itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Itu dibeli dengan uang. Ya jadi itu kebetulan aku main gamenya juga. Jadi aku yang inisiatif buat penelitian. Terus yang kedua yang gender ini aku melihat di desaku sih. Kayak banyak teman-temanku yang SMA itu langsung kerja di pabrik gitu. Jadi ya aku jadiin buat judul penelitian. Ya yang deket-deket aja lah, jangan terlalu jauh. Asal kalian paham sama apa yang kalian mau bahas. Itu aja sih. Keren. Terus apa sih kebiasaannya atau rutinitas menulis yang Kak Diki anggap paling ngebantu banget buat jaga konsistensi? Kalau konsisten aku enggak. Nah, yang konsisten banget ya. Nulis jurnal. Cuman kadang kan kita kan juga di sosio kan tugasnya kebanyakan artikel. Ya sering-sering baca artikel, sama mungkin ikut seminar tentang artikel ilmiah. Sama itu bimbingan dengan dosen yang menurut kalian itu pas untuk diajak bimbingan. Misal kayak Pak saya sudah membuat artikel seperti ini, apa ya kira-kira kurangnya. Nanti kalian tanya, terus kalian revisi terus sampai benar-benar bagus, habis itu disubmit. Apakah Kak Diki pernah ngalamin writer's block? Terus gimana cara menyihirnya agar hilang? Kalau ngeblank waktu nulis ya? Iya.
Ya kalau sebenarnya sih sering ya, sering kan karena kenapa? Eh, di jurusan kita kan sosiologi kan banyak tugas artikel kan, terus kita itu dipaksa nulis dengan deadline yang hampir sama bersamaan di tugas yang lainnya kan. Nah, cara aku buat ngilanginnya itu yang pertama itu nulis yang kalian suka tadi. Kenapa? Kalau kalian nulis yang kalian suka kan berarti kan ngerjainnya kan enjoy kan, nggak ada tekanannya kayak gimana meskipun dalam rangka pengumpulan tugas. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu aku tuh kalau nulis artikel harus dengerin musik dengan volume yang Keras. nggak terlalu keras, tapi juga nggak terlalu kecil. Ya senyamannya di telinga kalian aja lah. Sama genre lagunya itu yang apa ya? Yang santai. Itu sama. Terus yang ketiga itu aku harus nugas di rumah. Kenapa? Karena kalau di rumah tuh, kalau dari aku, kalau orang tua aku udah tahu aku belajar, itu pasti nggak akan diganggu. Jadi bisa nulisnya itu bisa tenang, bisa santai, Ya, sambil jadi dengerin nggak lagu. akan distract apapun. Iya. Kalau biasanya kan kalau nulis di kampus kan kayak ada yang ngajakin main, ada yang ngajakin ini itu kan. Kalaupun nulis di perpus juga, kadang kan gak fokus, kayak ada yang ngobrol, yang meskipun ngobrolnya bisik-bisik, itu kan, tapi kan kayak kalau dari aku ya itu ganggu banget sih, gak enak lah. Jadi lebih nyaman nulis di rumah. Berarti nggak kayak mahasiswa lain mungkin yang ngerjainnya suka di kafe, suka di gitu ya? Iya, nggak suka aku, apalagi di kafe itu aku nggak suka. Kenapa? Karena yang pasti satu kan harus ngeluarin uang kan. Iya, terus Terus rame rame sih. juga, terus kan jaringannya juga ada yang kenceng, ada yang biasa aja jaringannya. Terus kan nggak semua kafe kan apa diperbolehkan bawa laptop kan. Soalnya aku nggak pernah main ke kafe sih jujur. Aku ke itu warung kopi yang giras gitu kayak gitu. Itu buat main game, buat refreshing aja sih. Oke, lanjut. Gimana sih triknya supaya dalam buat judul artikel tuh menarik tapi tetap akademis? Kalau aku gak ada trik ya sebenarnya. Cuman ya itu tadi balik sama yang aku bilang tadi. Kalau kalian suka dengan hal di sekitar kalian, itu buatin judul aja. Itu kalau menarik, insya Allah bisa publis kok. Jadi teliti apa yang kalian sukai, perdalami dari penelitian sebelumnya, dan revisi sama dosen. Ya itu insya Allah bakal tembus lah. Jadi lebih baik dari hal yang di sekitar kita Iya, dulu ya. nggak usah jauh-jauh. muluk-muluk yang jauh. Iya, kalau kan percuma kan kalau misal judulnya bagus, tapi kita isinya itu biasa-biasa aja, terus atau kita kesulitan mencari data gitu, sama aja. Oke, terus gimana sih Kak Diki cara menyusun struktur artikel agar logis dan mudah diikuti sama pembaca? Kalau itu aku biasanya pakai rangka segitiga terbalik. Kalau tahu rantai makanan, itu kan biasanya kan yang paling atas itu kan yang paling tinggi kan, maksudnya dia itu puncaknya rantai makanan kan. Nah aku itu justru yang paling apa, yang sisi bawah segitiga itu kubalik, yang puncaknya aku taruh bawah. Jadi itu misal di paling kutekan itu di latar belakang. Iya. Karena di latar belakang itu kita harus ngejelasin kerangka berpikir kita itu seperti apa. Misal karena aku kan bilangnya segitiga kebalik ya. Aku mulai dari pendefinisian umum dulu, baru ku kerucutin sama masalahku. Jadi kan enak tuh kalau misal kita ngomong pendidikan adalah sarana untuk menunjang masa depan. Nah itu katanya siapa? Itu harus disitasi juga. Oh ya, sama kalau bisa di pendahuluan itu perbanyak sumber artikel-artikel terdahulu. Misal ya kayak aku bilang tadi itu yang pendidikan ini merupakan sarana penunjang masa depan. Itu kita itu agar terpercaya itu kita harus ngasih sumbernya. Jadi kita itu nggak asal ngomong, kita ngetik itu nggak asal ngomong. Jadi misal kuliah itu menunjang kesuksesan, itu kan menurut kita. Ya kalau memang ada penelitian terdahulu yang membilang seperti itu, ya masukin aja. Sama di pendahuluan itu kalau bisa di setiap paragrafnya itu minimal ada 2 citasi. Biar kita itu meresearchnya lebih dalam lagi dan pembaca itu tahu kalau kita itu nulis itu benar-benar niat gitu.
sama itu sih kerangka berpikirnya paling dipentingkan itu kerangka berpikirnya. Jadi kalian habis nulis pendefinisian umum, terus kalian mengerucut ke masalah, dihubungkan dengan teori, penelitian terdahulu, terus kebaharuan penelitian kalian dan harapan dari penelitian kalian. Karena kalau menurutku pendahuluannya itu udah nggak menarik, pasti editornya itu yang kalau kalian sapit, gitu ya? iya kalau bakal males gitu baca jurnal kalian seperti itu. Terus seberapa penting sih penggunaan referensi internasional dan bagaimana caranya dapetin secara efisien gitu? Kalau aku penting ya, tentu karena referensi kan nggak hanya dari lokal kan, ketika kita penelitian itu pasti penelitian terdahulunya itu sudah ada gitu loh. Cuma kita kebarunya di apa? Kalau cara efisiensinya itu kan sekarang lagi banyak AI. Mungkin teman-teman nggak perlu baca semuanya kan, pasti kan memakan waktu juga ya. Itu manfaatkanlah AI itu dengan kalian download jurnal tadi itu, kalian manfaatkan AI-nya tapi dengan setir AI-nya. Maksudnya gini, kita masuk ChatGPT nih, kita masukin jurnalnya itu tadi kan. Nah di ChatGPT-nya itu jangan kalian masukin prompt-nya itu jangan kayak jangan kayak tolong ringkaskan jurnal ini, jangan seperti itu ya. Itu karena nanti ChatGPT-nya bacanya bakal beda. Kalau kalian misalnya sebutin kayak gini, halo ChatGPT, perkenalkan nama saya Diki Jasmiarto. Saya adalah mahasiswa sosiologi dari Universitas Negeri Surabaya. Saya sedang mendapatkan tugas untuk meringkas artikel. Nah, posisikan kamu sebagai saya dan tolong ringkaskan artikel yang saya kirimkan dengan struktur misal di pembahasannya atau di mananya seperti itu. Nanti jawabannya bakal beda. Jadi kalian yang ngesetir AI-nya, bukan kalian yang disetir sama AI gitu. Jadi kita harus pintar-pintar bikin prompt-nya gitu. Iya. Ya. Kalau kalian nanti cuman kok buatkan tolong kalimat ini, jangan seperti itu. Nanti AI-nya bakal bacanya beda. Hasilnya juga beda. Apakah ada software atau tools digital yang Kak Diki anggap wajib untuk penulisan akademik? Oh, ada. Yang pertama ya udah pasti pakai Microsoft Word ya, itu udah pasti. Terus yang paling kedua ini yang paling penting itu Publish or Perish atau POP. Nah itu kalau kalian mau cari referensi itu kalian tinggal memasukkan kata kuncinya, terus kalian minta artikelnya berapa di tahun berapa, itu semuanya banyak di situ di jurnal internasional maupun lokal, itu semua banyak. Sama pakai Mendeley atau enggak Zotero itu buat penulisan referensi. Gimana sih strategi Kak Diki dalam memilih jurnal untuk publikasi agar peluang diterimanya tuh lebih besar? Kalau strategi memilih jurnal itu, kalau dari aku sendiri tuh biasanya lihat arsip jurnal dulu. Misal dia itu terbitnya 2-3 bulan sekali dalam 1 tahun gitu ya. Ya aku baca-baca lah artikelnya. Menurutku artikel di situ bagus atau enggak. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua itu biaya. karena nge-publish artikel sekarang tuh nggak gratis ya. Ada beberapa jurnal memang yang gratis, tapi itu prosesnya sangat lama reviewnya. Kalau kita sesuaikan dengan budget kita kan juga bisa tahu ngukurnya kira-kira kalau keterima bisa nggak ya bayar segini gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu sekarang lagi banyak jurnal predator, jadi harus hati-hati ya. Itu padahal udah terindeks Sinta. Jadi jurnal predator itu kalian misalnya submit nih, terus 2 hari kemudian itu kalian dikontak sama editornya. Nah editornya itu meminta kalian itu untuk membayar sekitar 700 atau mungkin 1 juta dengan jaminan artikel kalian bakal publish. Itu menurutku jangan dimasukin, karena menurutku proses review yang wajar itu sekitar 2-3 minggu bahkan 1 bulan. Nah nanti itu kalian akan mendapat notifikasi dari Gmail, bukan dari WA atau yang sebagainya seperti itu. Jadi harus dilihat history artikelnya dulu, history jurnalnya dulu seperti itu.
Kalau ini boleh di-spill nggak Kak Diki nih budgetnya berapa kalau buat di Sinta 2? Kalau aku kemarin tuh 2 juta. Publikasi Sinta 2 ya 2 juta, judulnya Perempuan Fokus Berkarir di Desaku, Desa Gunung Mansir. Itu bahas apa Kak kalau boleh tahu? Jadi di artikelku itu membahas judulku itu Perempuan Fokus Berkarir dalam Pandangan Feminisme Radikal, studi pada perempuan di Desa Gunung Mansir. Jadi artikelnya itu membahas mereka itu adalah perempuan yang bekerja, mereka itu terkena stigma atau labeling dari masyarakat itu perempuan itu kok bekerja kan percuma buat bekerja, ujung-ujungnya di dapur lagi gitu kan. Nah dari pandangan feminisme radikal ini itu nantinya itu gimana ya, mereka itu berusaha melawan gitu bahwa perempuan itu gak hanya di dapur saja, mereka itu bisa bekerja, bisa kuliah, bisa menghidupi keluarganya seperti itu. Jadi menentang sistem dari masyarakat seperti itu. Terus apa sih pengaruh menulis artikel ilmiah terhadap perkembangan akademik dan karir Kak Diki? Kalau pengaruh menulis artikel ya, kalau waktu dulu tuh menulis artikel itu kan cuman buat pengumpulan tugas. Nah, sedengar waktu kampus menerapkan sistem Sinta 2 kalau tembus, nah itu tuh mulai kayak aku tuh harus bener-bener sungguh-sungguh ngerjain artikelnya. Nah waktu itu aku tuh baca-baca jurnal kan. Nah aku tuh selalu menjadikan satu artikel dari jurnal lain itu buat jadi patokan. Misalnya itu kayak artikel ini tuh membahasnya dari definisi umum terus merinci gitu kan. Kadang ada yang merinci terus ke umum seperti itu. Yaitu yang ngebikin aku kayak berkembang lah dalam penulisannya. Kayak dulu tuh kayak cuman nulis artikel yang biasa aja, yang penting selesai dikumpulin. Terus sekarang tuh nulis artikel itu jadi kayak seneng gitu loh, enjoy ngerjainnya. Terus kayak tahu apa yang harus dilakuin habis nulis ini. Terus habis habis nulis teori itu analisnya nanti kayak gimana itu. Terus sama kalau banyakin publikasi itu ya bisa nambah ke CV juga. Terus kalau cocok buat yang mau jadi dosen kan itu kan harus ada perbanyak riset gitu seperti itu. Keren. Terus pernah nggak sih artikel Kak Diki tuh berdampak nyata di masyarakat atau kampus? Kalau boleh ceritain dong gimana? Mungkin kalau berdampak secara sosial atau secara pemikiran itu belum pernah. Mungkin kalau berdampak di kampus itu banyak teman-teman yang nanya aja gimana. Jadi kayak teman-teman termotivasi juga. Iya, termotivasi terus kayak gimana cara nulisnya, terus submit di mana, terus apalagi ya kayak minta ajarin ini itu. Sampai pernah ada yang nyuruh buat joki gitu, terus dibayar. Kadang ada yang seperti itu. Ya itu sih yang kurasain setelah publish ke Sinta 2 itu banyak teman-teman yang pengen tembus juga sama ya itu sih tadi dicecar pertanyaan terus. Kak Diki mungkin ada referensi nih bukunya yang buat jadi acuan bikin artikel. Kalau menurutku, apalagi kita di jurusan sosio ya, yang pertama itu kalian harus baca buku itu. Yang pertama udah pasti Pengantar Sosiologi karyanya Sudiryono Sukanto, itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, itu karyanya George Ritzer. Itu jadi di situ tuh membahas tentang sosiologi itu gak bisa dipandang cuma dari depan. Jadi kita itu bisa memandang sosiologi itu dari berbagai sisi itu. Soalnya sosiologi ini itu multi paradigma. Jadi dalam sosiologi kan ada kayak paradigma fakta sosial, definisi sosial, perilaku sosial itu. Terus yang ketiga yang baru-baru aku baca ini tuh Paulo Freire. Itu kalau nggak salah pendidikan kaum tertindas. Itu jadi gimana pendidikan itu
jadi bank tradisional kalau nggak salah. Jadi nggak, pendidikan itu nggak hanya dari satu arah, jadi harus ada interaksi timbal balik lah, seperti itu. Untuk baca-baca buku selanjutnya itu terserah kalian, pokoknya kalian tuh harus membaca buku biar kalian tuh nggak kehabisan kosakata, tapi yang paling penting itu nambah pengetahuan, itu aja sih. Jadi buku apa aja yang kalian baca itu bebas, pokoknya membaca buku, seperti itu. Keren. Terus ada nggak sih harapan Kak Diki terhadap sistem pendidikan tinggi Indonesia dalam mendukung penulis-penulis artikel? Harapan saya sih kalau memang untuk penulis artikel, kalau di tingkat kampus ya, kalau memang misal ada mahasiswanya yang tembus, mungkin bisa dibantu dalam biayanya, karena kan nggak semua mahasiswa kan mampu untuk membayar. Terus lagi ya, untuk pendampingan penulisannya bisa dibantu sama dosen juga. Ada nggak sih harapan Kak Diki terhadap sistem pendidikan tinggi Indonesia dalam mendukung penulis-penulis muda? Harapanku ya buat sistem pendidikan tinggi, kalau memang apalagi dari jurnal ya, kalau memang kalian butuh, maaf ya ini bahasanya agak gimana gitu, kalau dari jurnalnya memang butuh uang, mereview artikelnya yang kami kirim itu tolong direview dengan baik dulu, jangan kayak baru kami masuk submit terus tiba-tiba kami dimintain biaya, padahal kan kami belum, mungkin revisinya ada, tapi kan secara akademik kan nanti kalau nge-reviewnya asal-asalan kan ya kita sebagai penulis kan kecewa gitu kan, kayak kita udah nulis lama-lama, oh ternyata waktu submit tiba-tiba langsung dimintain biaya, kan belum tentu juga nantinya itu jurnal kita bakal publish. Soalnya ini dari pengalamanku sendiri ya, aku waktu itu ada submit artikel pendidikan di mata kuliah kajian pembelajaran itu aku tuh menanyakan notifikasi submit, biasanya kan masuk di Gmail kan, nah itu tuh nggak ada. Nah aku kontak lah editornya itu kan, terus beliau bilang memang gak ada notifikasi. Terus beberapa hari berlalu beliau mengatakan boleh kirim hasil Turnitinnya mas gitu katanya. Aku kirimlah hasil Turnitinnya. Terus tiba-tiba beliau bilang artikelku diterima, padahal nggak ada berita apa-apa, nggak dapat notif email, nggak dapat apa. Terus tiba-tiba dimintain dana sekitar 750. Itu padahal masih Sinta 5. Sinta 5. Yang padahal setelah aku banding-bandingkan dengan jurnal lain itu, Sinta 5 itu kalau nggak salah itu di kisaran harga 100 sampai 300 ribu. Tuh buat mahal banget ya. Iya. Tolong ya buat pemerintah dipantau lagi di website Cintanya. Barangkali ada yang jurnal-jurnal predator seperti itu, tolong diperhatikan lagi lah. Terus untuk para penulis muda ya, kalian semangat lah nulis artikelnya, terutama buat ini ya jurusan sosiologi UNESA, apalagi kalau kalian yang pengen tembus Sinta selain memang tanpa skripsi, tapi kan itu kan merupakan suatu kebanggaan tersendiri lah, bisa tembus di Sinta 2 terus udah tahu gimana nulis artikel, jadi bisa lebih berkembang lah. Aku juga menurutku artikelku itu nggak sempurna gitu, masih ada kayak misal udah jadi gitu, terus gue lihat lagi, oh ini masih kurang ini gitu. Jadi semangat buat penulis muda, terutama yang mau jadi dosen, perbanyak riset kalian di lapangan. Sosiologi itu orang lapangan ya. Jadi kalau kalian mengartikan sosiologi itu di rumah aja, kalian salah sih. Sosiologi itu orang lapangan, terus berhubungan dengan data. Ya, semangat. Luar biasa banget, terima kasih banyak untuk Kak Diki yang udah mau berbagi pengalaman dan tips berharga buat kalian yang dengerin.
Yuk mulai nulis juga, nggak perlu sempurna dulu, yang penting jalan. See you next video.